Inilah kerinduan hati setiap kami ya Bapak. Kiranya Engkau boleh membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami mau berjuang sungguh-sungguh untuk berkenan kepadamu ya Bapak. Saatnya sekarang Engkau berbicara kepada setiap kami ya Bapak. Oleh sebab itu, pakailah mulut bibir anakmu ini untuk menyampaikan isi hatimu. Berkati kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti. Berikan kami kesanggupan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap untuk menjadi pendengar bahkan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara bisa hadir pada petang hari ini, itu artinya semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun juga. Amin Saudara. Itu kita mesti syukuri saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini kita perhatikan banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kesehatannya terganggu ya, sakit, flu ya, kalau itu kita juga dengar beberapa di antaranya terpapar Omikron ya saudara. Itu artinya kita harus juga senantiasa menjaga kesehatan kita ya. Tidur cukup, pola makan teratur dan pola hidup yang sehat. Amin saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, petang hari ini adalah minggu terakhir dari bulan ini. Di mana tema besar yang Ibu Gembala berikan adalah berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita masih ada di dalam tema besar dan saya akan sampaikan subtema pada petang hari ini adalah mempersiapkan nasib kekal. Ini sama dengan yang saya sampaikan tadi pagi. Walaupun barangkali di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sudah mengikuti live streamingnya, bagi saudara yang sudah saya percaya saudara akan semakin paham, semakin mengerti dan hidup saudara diubahkan. Bagi saudara yang belum, supaya saudara juga bisa memperoleh berkat rohani yang sama, saudara. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang, termasuk orang percaya, adalah bahwa sejatinya manusia itu merupakan makhluk kekal atau makhluk abadi. Itu pulalah yang membedakan manusia dengan makhluk lain termasuk dengan binatang saudara. Artinya apa? Artinya kalau binatang itu meninggal, mati, maka semua sudah selesai. Tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Tidak ada lagi tanggung jawab yang melekat saudara. Tetapi itu berbeda dengan yang namanya manusia. Bapak, Ibu, Saudara harus menyadari betul bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu sudah diciptakan sebagai makhluk kekal. Tuhan tidak merancangkan satu kematian atau kebinasaan terhadap makhluk ciptaan yang satu ini, saudara. Itulah sebabnya dia menghembuskan nafas dari dirinya, saudara. Ya, yang namanya makhluk kekal itu makhluk
abadi. Itu berarti ketika manusia menutup mata, maka kesadaran daripada manusia itu tidak hilang. Manusia masih memiliki kesadaran, manusia masih bisa berpikir meskipun detak jantungnya sudah berhenti, meskipun tubuhnya itu sudah ditinggalkan, sudah dikuburkan, saudara. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 jelas dikatakan bahwa debu kembali menjadi tanah, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Jadi roh yang ada di dalam diri kita, saudara dan saya, itu berasal dari Allah. Ketika kita meninggal, maka tubuh kita memang dikuburkan menjadi tanah. Tetapi roh kita itu kembali kepada Allah, masih memiliki satu kesadaran, saudara. Amin, saudara. Nah, hal itu sangat jelas digambarkan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu salah ketik, saudara. Ditulis 91. Harusnya Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di rumah. Tetapi singkatnya itu kisahnya ada dua orang yang sama-sama meninggal dunia. Yang satu seorang yang kaya yang suka berjubah ungu dan yang lain bernama Lazarus, saudara. Keduanya ketika meninggal ternyata ada di tempat yang berbeda. Dikatakan bahwa Lazarus itu dijemput oleh malaikat dan ada di pangkuan Abraham. Itu satu hal yang figuratif, saudara. Maksudnya di pangkuan Abraham itu di tempat yang nyaman. Ya, sedangkan orang kaya yang hidupnya sudah bersenang-senang di bumi, ya, dia meninggal dan dia berada di alam maut, menderita sengsara, bahkan penderitaan di api kekal. Begitu menderitanya, begitu sakitnya, sampai-sampai dia memohon ketika dia merasa tidak nyaman sekali. Digambarkan sebagai orang yang begitu haus. Dia berseru kepada Bapak Abraham. Dia berkata, "Bapak, tolong perintahkan Lazarus itu supaya meneteskan setetes air. Aku sangat kehausan." Tetapi apa jawabnya? Bapak Abraham mengatakan bahwa di antara kita itu terbentang jurang yang sangat luas. Dan itu tidak mungkin dikerjakan. Ya, kita nggak bisa pergi ke situ dan yang ada di situ tidak bisa pergi kepada kita, saudara. Itulah yang dialami oleh orang yang kaya ini. Akhirnya dia mengatakan kalau begitu ya, tolong supaya engkau juga bisa perintahkan Lazarus memberitahukan, pergi ke rumah ayahku supaya diberitahukan kepada saudara-saudaraku. Di sana aku masih punya 5 orang saudara. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami nasib seperti aku, katanya begitu, saudara. Ya, tetapi jawabnya tidak mungkin kita mengirim orang. Orang kaya tadi tetap mendesak. Tolonglah, karena kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati, yang kasih tahu kepada orang yang hidup, pasti dia akan percaya. Tetapi apa yang dikatakan Bapak Abraham? Dia berkata, tidak mungkin karena sudah ada perkataan Musa dan para nabi.
Kalau Musa sudah berkata, para nabi sudah mengingatkan saja, tidak mau bertobat, apalagi orang yang bangkit dari antara orang mati, pasti juga tidak akan didengar. Ya, kira-kira kisahnya itu seperti itu, saudara. Dan kalau kita perhatikan di ayat 22 dan 24, bisa diklik, ini yang akan kita renungkan, saudara. Dikatakan kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Perhatikan, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dari ayat yang kita baca, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kita bisa tahu bahwa ternyata di balik kubur itu manusia masih memiliki kesadaran. Sangat jelas. Ayat 22 mengatakan mereka sudah meninggal. Tetapi bisa merasakan suasana yang tidak nyaman, benar-benar bisa mengalami sengsara dan penderitaan. Jelas, ya, itu diungkapkan oleh orang yang kaya itu, saudara. Dan kalau saudara perhatikan kisah yang saya ceritakan tadi, tidak hanya itu, bahkan saudara, orang kaya ini masih bisa memiliki pemikiran yang baik, saudara. Dia masih bisa teringat kepada saudara-saudaranya, ya. Dia masih sempat untuk memikirkan mereka. Oleh sebab itulah dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 26 sampai 28, demikian. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ya, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saya sempat merenungkan kenapa orang kaya ini mengingat kelima saudara-saudaranya. Saya percaya karena orang kaya ini tahu betul bahwa kehidupan kelima orang saudaranya itu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Ya, selama hidup di dunia yang penting seperti yang dicatat pada zaman Nuh, ya, makan, minum, bersenang-senang, kawin dan mengkawinkan, katanya begitu. Artinya ya hidup tanpa tujuan yang jelas. Tidak pernah menyadari bahwa dirinya adalah makhluk abadi, tidak pernah memikirkan kekekalan. Dan bahkan saya percaya orang kaya ini mengerti betul perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan hidup dari kelima orang saudaranya. Tidak hanya itu, dia pasti juga bisa berpikir dengan jernih, bahwa kalau kelima saudaranya tadi tetap menggelar
hidup yang seperti itu, maka mereka pun pasti akan mengalami keadaan yang sama dengan dirinya. Itulah sebabnya dia prihatin. Ya, dia sadar betul bahwa ketika sudah berada di tempat yang tidak nyaman, ketika sudah berada di dalam siksaan api kekal, maka nasib itu sudah tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diperkarakan lagi, ya, tidak bisa diperbaiki lagi, saudara. Begitu prihatinnya dia dengan keadaannya sehingga dia sempat memikirkan kelima orang saudaranya. Ya, saudara, itu yang harus kita sadari dengan benar, saudara. Kalau seseorang itu sudah berada di balik kubur, maka kesempatan untuk memperkarakan kekekalan itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan itu sudah habis. Kalau begitu pertanyaannya, kapan kita bisa mempersiapkan nasib kekal kita? Kalau kita menyadari, saudara, bahwa kita itu makhluk abadi, makhluk kekal, seharusnya, saudara, kita itu tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebagai makhluk kekal. Sayang sekali, kebanyakan orang, bahkan hampir semua orang, termasuk orang Kristen, tidak menyadari akan hal ini. Kalau enggak menyadari, akibatnya apa? Jangankan memperkarakan, saudara. Ya, jangankan pengen ngerti sebagai makhluk kekal itu harus seperti apa. Ya, di dalam hatinya aja enggak pernah punya niatan untuk mengerti apa itu makhluk kekal, apa itu makhluk abadi. Yang tahu, yang dipahami hanyalah bahwa manusia itu adalah makhluk hidup. Ya itulah yang mereka dapatkan ketika belajar di bangku sekolah. Makhluk hidup beda dengan benda mati. Tetapi ketika satu hari meninggal dunia, maka tidak lagi bisa disebut sebagai makhluk hidup. Ya, dengan pemahaman yang seperti ini, maka kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, itu merasa bahwa hidup ini adalah satu-satunya kesempatan untuk dinikmati, untuk memuaskan diri, untuk menuruti segala hawa nafsu dan keinginannya, untuk mencapai semua hasrat, ambisi, serta keinginannya yang belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Namun demikian mereka kebanyakan gak peduli, ya, asal hidup saja, asal kalau bisa senang dinikmati, asal kalau bisa beli-beli, asal mau pergi-pergi. Tidak perlu ada yang dipertimbangkan. Tidak pernah memperhatikan pikiran dan perasaan Allah. Apakah melalui semuanya itu Allah disenangkan atau tidak, saudara? Enggak pernah peduli. Padahal sejatinya sebagai makhluk kekal, sebagai makhluk abadi, kehidupan kita sesungguhnya itu bukan di bumi ini. Jelas di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan bahwa bumi ini beserta unsur-unsurnya semua akan menjadi danau api, akan lenyap, saudara. Tidak bisa kita harapkan lagi. Dan hidup kita sesungguhnya sebagai orang percaya adalah kelak di langit yang baru dan bumi yang baru.
hidup bersama Bapa di surga, menikmati kebahagiaan di sana, di mana tidak ada lagi yang dikatakan kesusahan, di mana dikatakan tidak ada lagi orang-orang yang berbahaya. Semua yang ada di sana, yang ada hanyalah kerinduan untuk saling menolong dan saling mengasihi. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, itulah yang harus kita nanti-nantikan, saudara. Itulah sebabnya ketika kita masih hidup di bumi ini, pesannya jangan dipuas-puaskan. Ya, tunda dulu, sabar dulu. Kecuali apa yang saudara kerjakan, kecuali apa yang saudara cita-citakan, yang menjadi keinginan saudara, itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sehingga Allah dipermuliakan. Amin, saudara. Jadi dengan menyadari dan menghayati akan hal ini, ya, kita bisa mempersiapkan kehidupan ini sebagai makhluk yang kekal. Kita akan tahu betul bahwa hidup ini bukan kesempatan untuk dinikmati, tetapi kesempatan untuk berubah, saudara. Kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan nasib kekal kita. Pertanyaan yang bisa muncul adalah bagaimana Pak kita mempersiapkannya. Begitu saudara. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17. Di mana dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, perhatikan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, di sini atau dari sini kita tahu bahwa ayat ini itu ditujukan bagi saudara dan saya. Bagi orang percaya, bukan bagi orang di luar sana. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini dikatakan dan jika kamu menyebutnya Bapa. Orang yang menyebut Allahnya sebagai Bapa itu cuma orang Kristen. Agama dan keyakinan lain tidak ada yang mengajarkan memanggil sesembahan atau Tuhannya sebagai Bapa. Itu berarti kalau kita itu menyebut dia Bapa, dia dikatakan kita harus hidup di dalam ketakutan selama ada di bumi ini. Kenapa? Karena jelas dikatakan Allah akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita dan itu mengerikan sekali, saudara. Ya, kalau dikatakan hidup di dalam ketakutan, itu artinya kita harus hidup di dalam penghormatan yang patut kepada Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan secara semestinya, secara patut. Kita harus bisa memahami, menghayati bahwa Allah itu betul-betul ada dan nyata. Dia benar-benar hidup dan bisa dialami. Oleh sebab itu kita harus menghormatinya secara patut, saudara. Ya, kita harus, dan sayang sekali kebanyakan orang memiliki pemahaman yang keliru. Maksud saya dalam hal cara menghormati dan menghargai Allah. Kebanyakan orang Kristen berpikir kalau sudah pergi ke gereja, ya bisa memuji-muji Tuhan, menyanyikan satu pujian sampai nangis-nangis, nah itu berarti sudah menghormati Tuhan, saudara. Padahal
Kadang kalau kita menyanyi pun kita itu enggak menghayati. Ya, kita mengatakan Tuhan Maha Besar hanya di mulut saja. Ajaib kau Tuhan, ya memang benar kalimat itu tidak salah. Tuhan itu ajaib benar. Kalau Tuhan ajaib lalu saudara bagaimana? Pertanyaannya yang perlu muncul kan seperti itu. Ya, Allah kita besar. Wah, kalau sudah mujikan Allah kita besar itu menghormati, belum tentu. Nah, kalau Allah kita besar ya sudah pasti saudara. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap saudara kalau memiliki Allah yang besar itu. Itu yang harus diperagakan, itu yang harus ditunjukkan melalui peragaan hidup kita sehari-hari saudara. Jangan sepertinya ke gereja, nyanyi sambil nangis-nangis, pulang dari gereja, perbuatannya tidak menunjukkan kalau kita memuji Tuhan. Makanya yang namanya pujian, yang namanya penyembahan itu sejatinya bukan hanya lewat mulut, tetapi peragaan hidup kita sehari-hari itu loh. Apa yang kita lakukan ketika kita bekerja, ketika kita sebagai ibu rumah tangga, ketika kita hidup bertetangga, ketika kita bergaul, ketika kita membuat janji, ketika kita disakiti, ketika kita diolok-olok, direndahkan, ketika kita dicaci maki, ketika kita di jalan kita dipotong. Ya, ketika kita harus mengalami berbagai aniaya, berbagai penderitaan, berbagai keadaan yang tidak nyaman, oleh karena kita itu melakukan kebenaran, melakukan firman. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang akan menunjukkan apakah seseorang itu menghormati Allah secara patut atau tidak, saudara. Dan kalau mau jujur, sebenarnya banyak dari kita ya itu masih belum menghormati Allah secara patut. Kita itu hidupnya masih lebih cenderung egosentris, lebih menghormati, lebih menghargai diri kita sendiri daripada menghargai Allah. Yang kita dahulukan itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Kebanyakan seperti itu, saudara. Sehingga kalau kita simpulkan dari peragaan hidup, sedikit sekali orang yang benar-benar mempersiapkan nasib kekalnya itu. Padahal kalau memang kita menyadari betapa mengerikannya kalau sampai kita mengalami realitas atau kenyataan seperti orang yang kaya tadi. Wah, kita tentu akan sangat kecewa dan menyesal, saudara. Ya, oleh sebab itu memang kita harus benar-benar, saudara, memperkarakan, mempersiapkan nasib kekal kita itu selagi kita masih ada di bumi. Karena itulah kesempatan kita satu-satunya ketika kita masih hidup. Ya saudara, dan memang patut disayangkan sebenarnya banyak orang yang alergi termasuk orang Kristen. Alergi apa? Alergi kalau diajak bicara tentang kekekalan. Ya, tidak seneng hatinya dibuat kayak batu. Kalau diajak bicara tentang kematian. Ya, alasannya macam-macam, masih hidup kok yang diceritakan kematian melulu. Khotbah kok khotbahnya kematian melulu. Ya kan? Seringkali seperti itu saudara, bahkan memiliki mental block, pikiran yang nolak dulu. Belum didengar sudah nolak, sudah enggak suka.
Saudara, saya mau katakan jujur ya saudara, orang-orang yang seperti ini sebetulnya orang-orang yang sombong saudara. Sombong, memegahkan diri di hadapan Tuhan. Seolah-olah itu dirinya melebihi Tuhan. Ya saudara, padahal yang namanya hidup ini bisa berakhir sewaktu-waktu saudara. Ya enggak perlu harus sakit dan harus dirawat di rumah sakit, ngalamin kritis selama beberapa hari di ICU atau HCU. Enggak selalu harus begitu saudara. Enggak selalu harus mengalami satu musibah karena gempa, karena tsunami, karena kecelakaan. Enggak perlu harus tua dulu, rambutnya putih, usianya di atas 80. Masih muda, masih bayi, baru lahir saja bisa meninggal saudara. Kita harus sadar bahwa takdir mati itu sudah diberikan Tuhan sejak manusia itu lahir. Dan itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditolak saudara. Jadi sebenarnya kalau kita diberi kesempatan untuk hidup, itu sejatinya cuma untuk mempersiapkan nasib kekal kita. Dan orang yang benar-benar menyadari ya bahwa dirinya adalah makhluk abadi, makhluk kekal, waktu 70-80 tahun itu bukan waktu yang panjang. Kalau kita bandingkan dengan keabadian, kalau kita bandingkan dengan waktu yang tanpa batas, ya, di dalam dunia ini limited time, waktunya terbatas. Kalau dibandingkan dengan eternal life, kehidupan kekal. Namanya hidup kekal itu sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang Kristen, ya. Dan mereka begitu yakin pasti memperolehnya. Hati-hati saudara, jangan buru-buru meyakini sebelum saudara mengalami atau memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, karena iman saudara itu didasarkan bukan atas apa yang saudara yakini. Kalau sudah semakin yakin pasti dialami. Tidak, tetapi berdasarkan apa yang saudara alami. Kalau saudara mengalami hidup tiap-tiap hari bersama-sama Tuhan, ya berarti saudara mempersiapkan kekekalan saudara. Dan saudara harus sadar, kalau saya berbicara seperti ini, kalau saya menyampaikan tema mempersiapkan nasib kekal, kalau saya sering berbicara tentang kematian, itu bukan berarti saya pengen buru-buru mati saudara. Atau saya mengajak saudara cepat-cepat mati. Sama sekali enggak ada pikiran atau maksud ke sana. Dan memang ya hal-hal semacam ini bukan bertujuan untuk membuat seseorang itu cepat mati. Bukan, yang namanya kematian itu di tangan Tuhan kok. Kita enggak bisa tentukan. Tuhan sendiri yang tentukan, tetapi justru saudara harus tahu bahwa kalau saya berulang kali mengatakan seperti ini, justru ya tujuannya supaya saudara itu menjadi orang-orang berkualitas dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Itu loh saudara yang tidak banyak kita sadari. Itu loh yang tidak dimiliki orang-orang bermental block yang hatinya dikeraskan seperti batu. Yang gak mau mendengarkan firman Tuhan saudara. Iya saudara, kenapa? Karena kalau tidak mau mendengarkan gak mungkin hidupnya akan berubah saudara. Pasti, saya percaya pasti hatinya itu dipenuhi dengan rasa tidak suka, kebencian. Pasti seperti itu saudara. Mau tidak mau, tetapi sebaliknya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, mau menghargai Allah sebagai Bapak, ya, menghormati Dia secara patut, maka saudara akan menghayati betul-betul bahwa sejatinya diri kita itu sebagai makhluk kekal.
Kalau kita menyadari sebagai makhluk kekal, maka kita akan berjuang sebagaimana mestinya supaya bisa bertindak, supaya bisa hidup selayaknya makhluk kekal, saudara. Caranya gimana, Pak? Nah, caranya kalau saudara betul-betul ingin tahu, saya beritahukan. Caranya saudara, kita harus selalu menanamkan di dalam pikiran kita. Kita harus selalu betul-betul menghayati sepertinya hari ini itu hari terakhir kita. Itu harus ada selalu di dalam pikiran kita. Ya, kalau kita bisa menghayati bahwa hari ini itu hari terakhir dalam hidup kita. Cuman kita nggak tahu waktunya misalnya. Karena memang Alkitab berkata, aku datang seperti pencuri. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, karena engkau tidak tahu saat dan waktunya. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya buat-buat, saudara. Hari ini hari terakhir. Saya tanya nih, ini sudah jam 6:05. Ya, kira-kira saudara mau lakukan apa? Ya, saya tanya, renungkan sebentar saudara. Apakah saudara masih mau menggapai cita-cita saudara? Ya, untuk memiliki ini dan itu? Apakah saudara masih kekeh menjadi orang yang kikir dan menyimpan uang saudara rapat-rapat? Ataukah saudara masih tetap punya kemauan supaya ada tabungan di bank yang cukup sehingga bisa menjamin hidup saudara? Saya percaya saudara tidak akan lakukan itu, saudara. Apakah saudara masih memiliki kemauan untuk balas dendam, untuk membenci, ya, untuk melukai, menyakiti orang lain? Karena saudara memang diperlakukan tidak pantas, karena saudara memang diperlakukan kasar barangkali, terus saudara mau membalas, saya percaya kok itu tidak ada ya saudara. Seperti itu, perasaan seperti itu enggak ada. Yang ada apa? Pertanyaannya. Yang ada kita pasti senantiasa memiliki satu ketakutan. Karena ya sebodoh-bodohnya manusia itu pasti menyadari betul kok. Bahwa satu hari perbuatannya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi ketika kita ada di jam-jam, menit-menit, detik-detik terakhir, yang ada di pikiran kita tidak lain tidak bukan, hanyalah ketakutan saudara. Ya, jangankan tadi pagi saya katakan ya orang-orang yang pernah mengalami nyaris, ya, itu akan mengerti betul apa yang saya katakan ini. Bahwa memang sebenarnya ketakutan di dalam diri kita itu tidak berlebihan. Dan memang benar-benar ada saudara ketika kita ada di ujung maut. Ya, mending kalau kita masih diberi kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Kalau enggak saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, dengan saudara menghayati bahwa hari ini adalah hari terakhir saudara, saudara pasti akan berubah hidup saudara. Berubah jadi apa? Berubah jadi bagus, berubah jadi berkualitas. Saudara enggak akan lagi sembarangan, ngomongan saudara tetap dijaga, perbuatan saudara selalu hati-hati. Ketika saudara bekerja, saudara akan bekerja sungguh-sungguh, rajin, jujur. Saudara ketemu orang passionnya pasti akan selalu bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi dia. Bukan sebaliknya, apa ya yang bisa saya dapat dari dia. Enggak bakal begitu. Kalau saudara ke gereja, enggak lagi saudara berpikir apa ya yang aku bisa dapat dari Tuhan. Apa yang Tuhan bisa berikan kepadaku. Apa yang bisa aku minta kepada Tuhan. Enggak. Pasti yang saudara pertanyakan apa yang aku bisa perbuat untuk Tuhan. Nah itu harus saudara rajut, itu harus saudara bangun. Itu tidak datang dengan sendirinya. Harus saudara bangun
sedikit demi sedikit saudara rajut, ya dirajut sedikit-sedikit dan tanpa terasa. Ya, saudara nanti akan mengalami, loh kok ternyata setahun, 2 tahun sudah berlalu, aku masih ada ini. Padahal yang saudara hayati hari ini adalah hari terakhir saudara, tapi saudara masih hidup. Ya, saudara bahkan hati saudara tentram, hati saudara damai. Kok sekarang saya jarang sekali khawatir ya. Ya, saudara malah berkatnya ditambah Tuhan. Ya, dan ternyata orang-orang di sekitar saudara, di lingkungan pekerjaan saudara, di komunitas saudara merasakan bahwa saudara mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka akan berkomentar, barangkali tidak langsung kepada saudara, tetapi saudara akan dengar, ya. Saudara akan dengar, oh ternyata orang banyak mengalami, ya, melihat perubahan yang ada di dalam diri saudara. Kok orang itu jadi lebih baik, ya? Sekarang enggak suka marah-marah, ya. Kalau dulu jadi istri yang cerewet, sekarang kok enggak. Kalau dulu jadi istri yang suka menuntut suaminya, ya, yang nanduk-nanduk terus, sekarang kok nunduk-nunduk, penurut. Kok berubah ya? Suami-suami sekarang kok jadi enggak kasar lagi, kok enggak keluar-keluar malam, banyak waktu untuk keluarga. Kok kerjanya sekarang pakai lembur, ya kerjanya kok giat, beda semuanya saudara. Kenapa? Karena menghayati bahwa dirinya adalah makhluk abadi, makhluk kekal. Tahu dengan pasti harus mempersiapkan nasib kekalnya dengan baik ketika di dunia ini. Itulah sebabnya saudara, kalau saya mengatakan seperti ini, sekali lagi jangan salah paham ya. Saya enggak ngajak saudara untuk mati ya. Saya juga katakan kalau saya boleh pilih, saya mau hidup 1000 tahun lagi saudara ya. Tetapi tetap muda, tetapi tetap sehat saudara, tetapi tetap ya dalam segala hal bisa mengerti dan melakukan kehendak Allah. Amin saudara, saya percaya kok. Saudara bisa untuk itu. Karena Tuhan memang kalau Tuhan menghendaki, Dia pasti memberikan kesanggupan ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama ya maju menyempurnakan iman kita dengan menghayati betul bahwa kita adalah makhluk abadi dan kita harus persiapkan diri sedini mungkin. Dan kita harus senantiasa menanamkan dalam pikiran kita bahwa hari ini bisa jadi hari terakhir kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhir, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerja ya pas ini. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku
pertahankan. Tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Mari bangkit berdiri saudara. Coba kita bersaat teduh sejenak, renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baru dengar. Saya percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi memang Tuhan memperingatkan kita. Karena kita memang hidup di hari-hari yang terakhir. Bisa saja sangkakala itu berbunyi dan kita harus pulang saudara. Oleh sebab itu ketika kita bangun pagi, kita bisa buka mata, kembali kita bisa melakukan aktivitas. Itu sebetulnya bukan satu kebetulan, itu kesabaran daripada Tuhan. Tuhan mau kesempatan itu kita pakai dengan benar untuk berubah, mempersiapkan nasib kekal kita. Karena kerinduan Tuhan, kita adalah sebagai makhluk abadi untuk bisa tinggal bersama-sama Dia selamanya, yang mana Dia sendiri adalah Allah yang kekal, saudara. Allah tidak menciptakan kita sebagai makhluk yang dibatasi usia, tetapi makhluk kekal. Oleh sebab itu, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita pujikan dari awal pujian ini. Kalau hari ini hari terakhirku, mari saudara, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Amin. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu.
Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, haleluya, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanku. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu. Kami sadar sekarang bahwa kami makhluk kekal. Kami mau kelak tidak kecewa ya Bapak. Karena kerinduan kami bisa ada bersama-sama dengan Engkau dan yang mulia Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Sebab itu kami mau mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bapak, kami mau selalu berpikir bahwa hari ini hari terakhir kami. Kami mau berubah, kami mau hidup sebersih-bersihnya. Sehingga ketika kesempatan hidup itu masih ada dalam diri kami, dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan kehadiran dan kasih-Mu. Keberadaan kami senantiasa boleh ditunggu-tunggu banyak orang.
karena hidup kami boleh menjadi berkat oleh karena kami Kau berkati. Kami mau menggelar hidup yang berkualitas, sempurna seperti Engkau dan serupa dengan Putra Tunggal-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Engkau menghendaki kami, Engkau pasti memberikan kami kesanggupan untuk melakukan. Kami mau berikan segenap hidup kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memampukan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya Engkau mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, berusaha sebaik-baiknya untuk menggumuli, menghidupi, maka apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami, apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kami, Engkau ada untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa, jika sebentar ibadah ini selesai, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa ya Bapa, kami ingat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, kiranya mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang butuh pemulihan Engkau pulihkan. Mereka yang mengalami tekanan kehidupan, kesulitan, ekonomi, saudara, Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan memelihara, Engkau sendiri yang akan mencukupkan. Bagi anak-anak kami yang masih studi, Engkau juga perlengkapi dengan hikmat-Mu. Yang bekerja dengan sungguh-sungguh, Engkau memberkati sehingga mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak di surga, kami juga teringat saudara-saudara kami yang undur, kiranya Engkau sendiri yang melawat. Kau tarik kembali sehingga mereka boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak, kami juga teringat bangsa dan negara kami, di mana saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan, berbagai krisis kehidupan. Kami serahkan bangsa ini ke tangan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menolong, memberkati melalui para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan untuk membebaskan bangsa ini dari berbagai krisis, Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih, dan jika sebentar kami pulang, Engkau yang menghantar kami ke tempat ini, Engkau juga yang menghantar kami pulangnya sampai di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan kami akan terima berkat-berkat yang terbaik, yang terindah daripada-Mu. Sebab itu kedangkan tangan-Mu, bukalah hatimu lebar-lebar dan arahkan hatimu hanya kepada berkat-berkat yang kami mohonkan daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah, terimalah berkat perlindungan, kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah-limpah itu. Segala berkat-berkat yang terbaik, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani di dalam kasih serta kemurahan Kristus Yesus, serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan menuntun kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, agar kami boleh semakin serupa dengan Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah sehingga engkau boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada, oleh karena engkau sudah diberkati Tuhan. Mari setiap kita yang sudah diberkati dan percaya, katakan bersama saya, amin, amin, amin.